Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama lagi ya Rahasia Teknikal ya, Detektif Candle. Oke, pada kali ini saya akan membahas ilmu tambahan ya buat abang-abang ya mengenai reversal dan menuju ke FTT ya. Nah, ini sebenarnya udah saya ulaskan, cuma masih banyak yang bertanya ya. Oke, saya jelaskan lagi sedetil mungkin ya sebelum kita terjun ke real ya. Nah, pada kali ini kan hari ini kita akan membahas ya. Pertama itu pembatalan harga ya, Bang ya. Pembatalan harga tuh ya, pertama pembatalan harga ya. Kalau di grup Kimbe namanya, tim Kimbe ya. Ya, dia terbagi menjadi dua ya, sempurna dan tidak sempurna ya. Lalu yang kedua kita akan membahas rejection ya, masih hubungannya dengan reversal ya. Nah, dan yang ketiga kita akan membahas namanya titik konfirmasi. Titik konfirmasi yang mengenai membahas tentang sumbu. Nah, sebelum membahas ini Bang ya, saya mengingatkan ya, ini penting ya. Barusan saya dapat laporan di grup bahwasanya ada oknum yang telah mengatasnamakan saya, bahwasanya mereka itu ya, maksud saya oknum tersebut mengut biaya untuk edukasi. Padahal saya tidak pernah memungut biaya sepeser pun ya edukasi ya. Jadi kalau ada yang orang mengatasnamakan saya meminta uang kepada abang-abang, itu tidak benar Bang ya, itu penipuan. Itu hanya orang yang memanfaatkan saya ya. Yang pada dasarnya di sini kita emang terbuka padanya ya, tanpa menutupi ya, berdasarkan ilmu perdagangan ya. Oke. Nah, sekali lagi kita akan membahas pembatalan harga ya. Nah, ini kita sesuai ini ya, sesuai hukum dagang ya, teknikal ini sesuai hukum dagang ya. Yang pada dasarnya ya, semakin intinya gini ya, supply and demand ya. Nah, semakin banyak orang jual duren, otomatis duren akan murah harganya, dan semakin banyak langka orang jual duren, maka harga duren tersebut akan melonjak tinggi atau semakin mahal. Kita berdasarkan supply and demand Bang ya, bukan tebak-tebak aja ya. Oke, ini misal ya, tim pembatalan harga yang sempurna. Nah, gini Bang, misal ya. Ini A naik ya, B naik misalkan, di sini udah terjadi support ya. Nah, ini kan menjadi titik konfirmasi ya nih ya. Ya. Mau awal periode ya ataupun candle to candle, ini adalah suatu titik konfirmasi ya. Yang pada dasarnya support ini mempunyai kekuatan untuk naik, telah terjadinya support ya. Nah, misal ya, kita kan A B naik ya, misal ya, terjadi support, kita membidik buy pastinya ya. Kalau teknikal kita ya. Akan tetapi terjadinya seperti ini, Bang. Nah, Nah, ini udah kita ulas ya video sebelumnya, cuma saya ini ada hubungannya FTT dan rejection ya. Nah, misal gini Bang, kita OP di sini kan loss Bang. Nah, inilah yang dikatakan tim pembatalan sempurna ya. Nah, karena kenapa? Close price-nya ini nembus support. Nah, lahirlah di sini namanya resisten ya. Resisten. Nah, jadi Abang bisa membidik di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Ataupun menunggu koreksi titik idealnya, nunggu berjalan ya 1 sampai 3 menit ya. Ini yang dikatakan tim pembatalan sempurna ya. Jadi secara jelas ya, ini terjadilah yang B ini namanya koreksi ya, jelas ya. Ini menentukan koreksi seperti ini ya. Nah, ini yang dikatakan salah satu seperti FTT ya, ini namanya koreksi, tapi koreksinya dengan membaca pembatalan harga. Nah, udah dipastikan si B ini adalah jadi koreksinya gitu ya. Nah, titik OP-nya di mana? Ya di sini ya. Nah, ataupun nunggu naik ke atas ya baru bidik. Ya, apalagi trennya lagi turun kan. Gitu Bang ya. Nah, ini ada hubungannya dengan FTT ya, memanfaatkan resisten. Nah, tapi ada hubungannya juga dengan tim pembatalan. Jadi semua itu bersangkut paut Bang. Jadi makanya belajarnya pelan-pelan, nanti semua itu jadiin satu gitu. Nah, ini pembatalan harga yang sempurna. Sekali nelan Bang. Jadi close price si chain nelan langsung ngebreak support. Nah, itu namanya tim pembatalan sempurna gitu. Ini tim Kimbe-nya ini gitu ya. Nah, sebenarnya tim Kimbe ini jadi tim penyelamat sih kalau paham ya. Nah, yang kedua, berbicara tim pembatalan harga ya, yang tidak sempurna. Gini Bang. Nah, misal kita udah mempunyai kekuatan support untuk naik di sini ya. Nah, kan tetapi jadinya kayak gini Bang gitu. Seperti video sebelumnya ya. Video sebelumnya ya. Nah, misalnya kayak gini jadinya ya.
misalnya ya kayak gini jadinya ya. Ya, terserah mau sembunyi di mana. Nah, ini kan jelas ya. Yang dikatakan tim pembatalan harga tadi kan lahir support, lahir resisten, ya. Nah, ini tim pembatalan harganya mana, Bang? Ini. 1 2 3. Jika jumpai seperti ini, tim pembatalan yang tanggung-tanggung kayak gini, bingung kita, Bang, ya. 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 Nah, untuk mengatasi seperti ini, Abang harus membaca ini. Nah, ini juga disebut tim pembatalan harga. Tapi lebih daripada satu candle yang pada dasarnya close price-nya dia nembus sini gitu. Nah, jadi ya. Nah, ya kan? Jadi OP-nya di mana? Di sini, Bang. Setelah dia nge-break support, tetap di sini. Ya. Atau cari titik idealnya di sini. Baru kita bidik sell ke bawah di sini. Ya. OP sell. Tapi ingat, harus memperhatikan di sini ya. Support globalnya juga. Nah, jadi udah dipastikan ini koreksi. Maka teknikal di sini digagalin. Ya, paham ya? Yang gagalin siapa? Ini. Ya. Nah, ini tim pembatalan harga yang tidak sempurna. Jadi dia dikit-dikit, Bang, pelan nelannya tuh dikit-dikit ya, Bang. Nah, misal Bang, jadi kalau dia jadinya kayak gini, langsung B langsung hijau kayak gini ya, udah jelas ini reversalnya main. Jadi dia emang pembalikan gitu ya. Nah, ini ilmu tambahan ya. Gitu ya. Sekali lagi ya, di sini kita terbuka padanya, tidak ngumpetin satupun ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, oke. Lanjut yang ke dua. Nah, yang kedua adalah rejection. Nah, rejection ya. Nah, bahasa Indonesianya penolakan. Nah, di reject. Nah, misal dalam suatu perdagangan ya dia seperti ini, Bang ya. Nah, kita gambar lagi, Bang. Dalam suatu perdagangan dia seperti ini ya. Ini kita apa adanya, Bang ya. Nah, jadi kalau nggak paham kebangetan ya. Oke, terserah nih mau apa informasinya ya. Kita fokusnya di rejection ini ya. Oke, bisa kita berjumpa rejection seperti ini. Mau hammer, infrared hammer, shooting star, hanging man, terserahlah. Nah, jika menjumpai seperti ini ya kan, ini mempunyai dua fungsi ya, Bang ya. Bisa naik, bisa tuh turun. Nah, makanya kadang orang tuh doji tinggalin, rejection tuh next. Kok saya malah suka ya. Mah tergantung sih. Di sininya berapa jauhnya, berapa ya. Support atau SNR globalnya tergantung ya gitu. Berapa jauhnya gitu. Kalau dekat-dekat ya kita next ya, kalau masih jauh hajar. Nah, berbicara tentang rejection mempunyai dua arah kalau bukan naik atau turun. Nah, jika jumpa seperti ini, mau doji, rejection, pokoknya itu nama rejection, Abang nunggu itu konfirmasinya. Ya. Misal konfirmasinya kayak gini. Nah, apalagi informasinya turun. Ya. Apalagi informasinya turun ya. Nah, berarti Bang, rejection ini sudah terkonfirmasinya di sini, Bang. Kita bisa membidik di sini, Bang. Nah, sell atau nunggu titik idealnya naik dulu 1 sampai 3 menit tergantung di sini berapa jarak supportnya. Support globalnya ataupun support terdekatnya. Itu yang kita jaga ya. Berarti konfirmasinya di sini. Kita OP-nya sell. Kita nunggu ini dulu, Bang. Ya, jangan mentang-mentang keluar kayak gini abang langsung nge-sell, belum tentu itu resiko ya. Nah, ada juga dia kayak gini. Nah, ya, ada juga yang kayak gini. Bisa keluar kayak gini. Nah, titik konfirmasinya, bentar Bang ya. Titik konfirmasinya ternyata seperti ini di sini. Ya, syukur-syukur membawa informasi gini gitu. Udah dipastikan ya kan? Ini terkonfirmasinya ini. Ya udah kita bisa OP buy di sini. Atau nunggu koreksi ini ya, koreksi titik idealnya ya. Baru kita buy 1 sampai 3 menit tergantung resisten di atasnya gitu. Ya. Untuk menentukan durasinya itu tergantung jam terbang ya. Nah, secara tidak langsung ini terbentuklah koreksi gitu. Mengenai rejection ya.
Nah, ini rejection ya, kita nunggu tuh ya konfirmasinya ya Bang ya. Jangan langsung hajar gitu ya. Kita nunggu titik konfirmasinya. Nah, dan trennya juga tidak sideways. Nah, ya. Ini berbicara tentang rejection karena dia mempunyai dua, terserah ya ini mau doji di sini mau apa kayak mau hijau, pokoknya yang namanya rejection ya penolakan. Abang tinggal nunggu konfirmasinya aja. Jadinya apa? Baru kita buy atau jadi merah baru kita sell gitu ya. Oke, yang ketiga ya kita berbicara tentang titik terjadinya ini ya. Terjadinya titik konfirmasi misalnya kayak gini ya. Ini ada sangkut pautnya Bang sama awal periode, candle to candle gitu ya. Ada Bang. Nah, ini saya ulaskan lagi ya secara detail ya. Jangan bilang nanti edukasinya ninggalin PDF doang. Padahal di sini udah lengkap nah. Cuma yang bagi yang masih bingung ya silahkan bertanya ya. Saya tidak melarang ya. Itu apa kita ini Bang ya. Nah, sekali lagi sebelumnya ya, ini bukan membahas nominal Bang ya. Kalau nominal mah di sini Bang nggak bisa Bang ambil pun. Nah, kalau kita pamer tuh ilmu Bang. Nah, bisa Bang ambil di sini ya. Nah, ilmu ya. Nah, kalau Abang pamernya cuma nominal, profit, WD, emang bisa Abang ambil enggak kan? Nah, coba pamer ilmu. Berani apa enggak? Nyali apa enggak? Kalau nyali coba buktikan. Nah, gitu. Sayang pemulanya gitu. Jangan suruh-suruh bayar-bayar gitu. Udah lo suruh bayar. Insya Allah Bang saya masih bisa Bang cari uang di binomo ya ataupun di forex ya. Jadi tidak perlu ya minta-minta uang sama abang-abang. Sekali lagi ya jangan percaya kalau saya itu ini ya minta duit itu nggak betul. Oke, berbicara tentang titik konfirmasi ya, titik konfirmasi ya katakanlah seperti ini ya. Terserah ini mau awal periode atau gimana ya. Yang jelas ini udah terjadi awal apa namanya titik konfirmasi. Nah ya, titik konfirmasi. Dalam suatu perdagangan, ya, misalnya support, terjadilah titik konfirmasinya support. Abang harus memperhatikan sumbu ini Bang. Misal nih ya, bawah ini. Dan memperhatikan sumbu yang di sini. Dominan biasanya sih sini. Ya, karena ini jadi terkonfirmasinya kan ini. Ini kan support ya, kita mempunyai kekuatan untuk buy ya. Misal dia terjadinya kayak gini Bang. Nah gini dulu ya. Mungkin Abang sering jumpanya kayak gitu ya. Baru gini dulu, baru gini. Ini kenapa sih lahir? Abang harus tahu tuh Bang. Ya. Ada kalanya setelah terjadi titik konfirmasi penting ya. Sumbu ini akan bekerja dengan kuat nih Bang. Baik secara instan ataupun kemudiannya. Ya. Ini mengenai titik konfirmasi. Baik sumbu ini juga bekerja yang di sini. Apalagi yang B nih. Ya. Ada juga yang jawabnya kayak gini. Bang tuh belajar tuh harus ini, harus teknikal ini susah-susah enak ya. Nah, sumbu ini sudah dijawab di sini Bang, di rejection ini. Ya. Tapi kita harus detail Bang. Dan sumbu ini nanti bisa akan minta, kan sumbu kan permintaan harga ke depannya. Ini akan minta lagi ke depannya gimana gitu. Ada juga yang dijawabnya seperti ini. Paham Bang ya? Ini mengenai titik konfirmasi. Ini contoh supportnya, resistennya gitu juga. Ya? Paham Bang ya? Nah, gitu Bang ya. Jadi ada juga apa namanya? Makanya dalam awal periode misalnya dia nggak naik misalnya. Nggak semuanya naik. Turun nggak semuanya turun. Tergantung titik konfirmasinya. Nah, jika sudah terkonfirmasi, perhatikan sumbunya. Supportnya gimana gitu. Resistennya di mana gitu. Nah, gitu Bang ya. Ini yang penting ya, ini yang ketiga ya, penting ya mengenai sumbu ya. Nah, sekali lagi dia sumbu itu bisa dijawab secepatnya ataupun gini dulu ya, di sini dulu merah ya. Nah, gitu ya. Mana tadi?
apa namanya, ada yang dijawab langsung dijawab gini, baru dijawab apa namanya kayak gini hijau ya. Nah, ada juga yang dijawabnya seperti ini. Nah, ini mengenai titik konfirmasi. Nah, gitu Bang ya. Nah, ya. Jadi kita tuh harus apa ini? Nah, ini kok kayak ini ya. Misal ya. Misalnya ini ada satu contoh ya. Sebentar saya buatkan contoh ya, edukasi. Mana ya? Ini misalnya ya. Nah, ini misalnya. Ini kan turun ya informasi. Ini turun, lahir di sini resisten. Ya. Kita kan dapat resisten kan mempunyai kekuatan untuk sell ya, terkonfirmasi ya. Nah, tetapi yang terjadi seperti ini. Nah, lahirlah support. Nah, inilah tim pembatalan harga. Nah, jadi analisa ini digagalin nih, Bang. Ya udah, kita hajar di sini. Jadi udah jelas ini koreksi. Koreksi dari mana? Nah, tren lagi naik. Paham ya? Nah, itu, Bang. Nah, contoh ini lagi. Ya, mempunyai informasi dia apa nih? Support minta naik ya, jadi support. Berjalannya waktu malah jadi resisten. Tim Kimbek datang, tapi cross price-nya nembus. Udah dipastikan ini jadi koreksi. Ya udah bidik di sini. Kok gitu ya? Di sini. Atau nunggu koreksi berjalan, titik ideal. Baru OP. Toh trennya lagi turun. Namanya FTT ya. Jadi gimana mungkin Bang kita istilahnya gini Bang ya. Gimana mungkin Bang kita mau apa namanya belajar FTT mau mau langsung gini. Abang harus mengetahui dulu reversalnya, tim pembatalan harganya, biar nggak kecemplung, biar nggak kejebak, dikoreksi, di reversal. Jangan asal main ke FTT kalau belum tahu itu ya. Nah, gitu Bang ya. Ya. Nah, misal nih, nah, ini yang penting tadi itu Bang ya, kita harus ini ya, harus tahu mengenai ini ya, mengenai sumbu ya. Apa kok sumbu? Mengenai ini ya, informasi harga ya. Nah, berbicara tentang candlestick, masa tahun 2021 belum bisa baca candlestick? Aduh, di Google lengkap. Bagi yang nggak tahu ya mau belajar silahkan. Yang udah paham tinggal nalar aja. Ini ya, dalam satu candle, ini body ini kekuatan ini ya, maaf, body ini kekuatannya, sumbu ini permintaannya. Nah, jadi kalau kayak gini bacanya sumbunya ke bawah, informasinya turun, minta turun, ini naik ke atas. Jangan dibalik-balik. Ini banyak sebagian kayak gini dibilangnya kuat naik. Betul, dia punya kekuatan. Kan tapi informasinya dia minta turun. Ya. Ini baru kuat naik. Informasinya naik. Emang yang pada saat itu dia kekuatannya masih punya turun. Jangan bingung ya, jangan dibulak-balik aja nih. Oke. Nah, contoh ini gitu ya. Ya. Nah, jadi contoh misalnya ini ya, rejection ya tadi ini. Rejection di sini. Ya. Abang tinggal nunggu titik konfirmasinya jadi apa di sini. Syukur-syukur informasinya ini turun. Tapi tengok supportnya, baru kita hajar. Ya. Gitu. Jadi harus ini ya, ini rejection. Nah, di sini rejection juga katakanlah informasinya turun. Ini nggak bukan kategori emang bukan rejection ya. Kita cari yang doji-doji aja ya misalnya ya. Jadi kita tuh harus mainnya tuh emang berdasarkan teknikal gitu ya. Emang yang pada dasarnya nggak ada 100% ya. Cuman kita kan kalau teknikal ini kan ini sesuai dengan hukum perdagangan ya. Jadi nggak sembarangan ini ya. Nggak sembarangan ini ya. Nah, misalnya ini di sini ya. Nah, doji rejection ya. Terkonfirmasinya ini membawa informasi apa turun kan? Nah, ya udah
tren pun lagi turun, hajar 2 sampai 3 menit FTT. Nah, tengok hasilnya. Profit. Ini tuh konfirmasinya di sini nih. Nih, gedein ya. Rejectionnya mana nih? Nih. Konfirmasinya mana? Ini informasinya turun. Ya udah, nunggu titik idealnya ya, naik dulu ke atas atau gimana. Sini hajar 2 sampai 3 menit. Tengok, tren juga lagi kuat turun. Turun kan? Secara tidak langsung teknik rejectionnya main ya. Teknik ciri-ciri FTT-nya main. Memanfaatkan koreksi dan memanfaatkan SNR untuk mendongkrak turun. Lengkap ya kan? Nah, gitu Bang ya. Jadi cari itu yang pasti-pasti aja gitu ya. Nah, contoh ini rejection gitu. Nah, bentuk-bentuk rejection, nah kayak gini. Abang tuh jangan langsung OP karena dia mempunyai dua kemungkinan. Kalau bukan naik, dia turun. Tunggu dulu konfirmasinya apa nih? Terkonfirmasi turun, ya kan? Baru hajar. Nah, perhatikan di sini SL-nya, jangan banyak-banyak, ya. Nah, contoh di tengah-tengah ini terkonfirmasi apa? Konfirmasinya malah turun. Turun. Nah, jadi ini fungsinya penerusan. Nah, yang ini beda, fungsinya apa? Pembalikan dari sini dibalik ke sini. Nah, yang rejection ini doji ini kategori rejection seperti ini fungsinya penerusan. Ya kan? Nah, ini kan lengkap ya, mempunyai dua. Ini kan sama-sama rejection ya. Satu, dua ya. Yang satu ini fungsinya penerusan ya. Yang satu ini nah reversal. Terkonfirmasinya mana? Di sini. Gitu ya. Nah, jadi kita bilang apa adanya aja Bang ya. Nah, jadi tidak ada dusta gitu Bang ya. Jangan suka ini cabulin pemula gitu. Nah, kalau nggak terkonfirmasi gimana ya, tinggalin gitu ya. Kita tuh nyari yang pasti-pasti gitu ya. Nah, ya. Semua itu perlu proses. Nah, penolakan, konfirmasinya ini. Hajar. Tengok di sini supportnya. Jangan jauh-jauh. Nah, kalau menit durasi itu tergantung jam terbang ya. Nah, itu Bang. Sekali lagi ya. Semoga bermanfaat ya. Itu Bang ya. Ini bukan berbicara tentang nominal. Nominal nanti kita pikir ya sebelum kita terjun ke market. Jadi abang-abang udah paham dulu nih gitu. Jangan bingung gitu ya. Nah, kalau cuma pamer nominal 1M pun abang nggak bisa ngambil kan. Nah, coba ilmu abang pamerin di sini di publik nih ya kan. Nah, itu baru nampak itu laki sama cowoknya, laki sama cowoknya, laki-laki apa enggak kan gitu. Bercanda Bang, jangan emosi lah ya. Saya kan cuma bercanda Bang. Nah, pada dasarnya kita saling membantu. Yang tidak tahu jadi tahu. Jadi kalau udah ada tahu tuh jadi tempe lah, udah habis tahu. Ya, maksudnya biar pada tahu ya Bang ya. Nah, oke, sekali lagi mungkin udah berapa menit nih ya. Oke, udah cukup ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Nah, sekali lagi saya ingetin ya. Ya, detektif candle ini tidak pernah memungut biaya ya. Nah, kalau ada yang jumpa kayak gini, itu abang ditipu. Ya, di sini real gratis ya. Kami emang tujuan kami itu membantu pemula Bang ya. Kalau yang udah ada basic ya mau gabung silahkan. Kalau masih kurang masih bingung ya kan. Ini untuk di kelas 1 ya, kelas 2, kelas 3, kelas 4 fokus ya. Jangan terlalu ambisi ya. Oh iya, satu lagi ya untuk apa namanya yang mau ini ya, yang mau menjawab pertanyaan saya ya. Ya, soal ujian ya itu kalau bisa tuh soal ujiannya dikasih nomor ya gitu. Saya jadi nggak bingung nih. Udah saya bantu lagi ya kan, ikhlas lagi ya kan. Masa bingungin saya lagi? Nggak boleh kayak gitu. Nah, biar lewat ujian, biar soalnya bisa dijawab, jangan lupa ya nomornya tuh dikasih di sini satu gitu ya. Soal nomor 1A misalnya. Batu habis itu nomor 2A gitu. Baru enak. Kalau nggak rapi itu saya males jadinya koreksinya tuh. Banyak kali jadi ya. Nah, itu untuk para yang lagi ikut soal ujian ya, yang ikut soal ujian ya. Yang soal ujian ya, yang dari saya setiap hari minggunya ya untuk mendapatkan PDF secara gratis ya. Bukan bayar. Jawab soal gitu ya.
Ini siapa bilang minta bayar-bayar? Nah, nggak betul itu. Kalau mau PDF ya lewatin soal gitu ya. Itu gratisnya gitu. Nggak bisa lewat soal ujian ya tunggu 1 minggu ke depan belajar dulu. Jadi kita real bimbingannya gitu. Yang pada dasarnya emang nggak bayar. Oke, cukup itu aja ya dari saya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.